Hari ini kita mau bahas tas kamera yang walaupun banyak orangnya, tapi tetap jadi tas kamera favoritku. Dan ini kenapa? Karena udah di rumah juga, mungkin kita sekalian ganti ke kamera kali ya, biar lebih high quality sedikit gitu. Aku udah pakai tas ini selama 1,5 bulan. Kayaknya udah lebih dari 1,5 bulan, tapi belum nyampe 2 bulan gitu loh. Kita bahas dari luar dulu, baru ke dalamnya kali ya. Berarti kita akan mulai dari hal favoritku dari tas ini, desainnya. Jadi hampir setiap kali aku bawa tas ini, responnya itu selalu jadi tas ini tuh nggak kelihatan kayak tas kamera pada umumnya, dan itu sesuatu yang penting banget buatku. Walaupun setelah video ini dibikin, berarti semua orang yang nonton akan tahu kalau ini sebenarnya adalah tas kamera. Tapi ya udahlah ya. Tapi intinya desain tas ini tuh poin plus-plus banget dah buatku. Dan buat yang pengen tahu tas ini bahannya apa, aku bakal tulis aja. Karena aku sama sekali nggak ngerti, aku cuma bisa bilang kalau bahannya enak. Lalu seperti yang bisa dilihat, tas ini tuh warnanya pink. Sebenarnya warnanya yang harus pink. Dia ada 11 pilihan warna. Warna yang gue mau tuh sebenarnya warna hijau. Aduh lupa namanya hijau apa, tapi orangnya tuh kayak begini. Tapi karena kebetulan lagi sold out, ya udah akhirnya aku pilih warna kedua yang terbagus menurutku, ya warna pink ini. Dan buat yang pengen pilih warna terang begini tapi takut tasnya kotor, nggak perlu takut karena tas ini tuh mesin washable. Jadi kalau kotor ya tinggal dicuci aja gitu, kayak cuci baju, taruh di mesin. Jadi kurang lebih luarnya begitu. Di sisi ini ada tempat untuk naruh botol yang lebih sering kupakai untuk taruh tripod. Dan di sisi sini ada quick access yang nggak pernah kupakai. Lalu kalau pengen bawa koper juga ini udah ada strapnya ya, jadi bisa taruh di atas koper gitu. Jadi bawanya juga gampang kalau buat travel gitu. Mungkin kita masuk ke kompartemennya dan biar kelihatan kita ganti angle kali ya. Ya dengan terpaksa orangnya agak kepotong, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Karena yang penting kan tasnya ya. Kita masuk ke kompartemen utamanya dulu kali ya. Sebenarnya aku nggak tahu yang mau dihitung kompartemen utamanya tuh tempat yang mana karena ada 2. Tapi ya kita anggap yang buat bawa kameranya aja lah ya, kita anggap kompartemen utama. Jadi dari sini kita tinggal buka, kita tuh dapat 1, 2, 3, 4 divider yang bisa kita copot pasang seperlunya kita. Dan karena aku pengen custom yang ininya tuh lebih panjang gitu, lebih gede space-nya, jadi aku ambil 1 divider dari tempat lain. Jadi makanya warnanya beda sendiri. Tapi aslinya kita dapat 4 yang warnanya sama persis, yang bakal sama warna yang kita pilih. Jadi cakep banget ya. Plus dari warna terang juga kita naruh barang yang biasanya sih warna hitam, itu bakal kelihatan banget di sini ya. Jadi gampang nyari ini itu. Spider divider juga bervariasi banget nih. Ada yang panjang, ada yang pendek. Aku nggak akan bongkar pasang ini semua karena aku terlalu mager. Tapi kebayang lah ya harusnya spider divider tuh kayak gimana. Ini bisa ditekuk, bisa ditaruh begini, bisa taruh lebih sini. Ya intinya customizable banget lah seperlunya. Nanti mungkin aku bakal kasih contoh kalau udah diisi barang-barang kira-kira gimana bentuknya. Lalu masuk ke kompartemen atasnya. Ini tuh ya, udah duit. Lumayan 1.000. Nah ini tuh kosong aja gitu. Jadi ini bisa kita bawa untuk bawa barang-barang biasa. Mungkin baju ganti atau ya kayak tas biasa dipakai buat bawa apa sih. Dan sebenarnya kalau kita pengen jadiin ini full tas biasa, kompartemen yang ada di sini tuh bisa kita copot. Divider yang panjang ini dicopot, lalu yang ini kita taruh ke bawah. Jadi kita bakal dapat full 1 tas yang bisa kita pakai sebagai tas biasa aja gitu, bukan buat bawa tas kamera. Jadi fleksibel banget ya. Kalau lagi mau dipakai buat jadi tas biasa, ya bisa, nggak perlu buat bawa tas kamera. Tapi kalau pengen dipakai buat bawa peralatan kamera, tinggal dipasang aja divider yang memang sudah dikasih. Jadi fleksibel banget lah. Lalu kompartemen terakhir, sebenarnya bukan kompartemen terakhir sih, nanti kita bahas dikit. Nah, di sini tuh ada space kecil yang bisa kita taruh untuk perintilan kecil yang sekiranya bakal dibutuhin. Biasa aku taruh untuk taruh filter, baterai, kabel, ya gitu-gitulah. Perintilan kecil pada umumnya aja lah. Nah, kenapa aku bilang itu kompartemen terakhir, tapi enggak juga. Karena ini, kalau dilihat di sini, ada slot rahasia kecil. Nah ini bisa kita pakai untuk taruh paspor misalnya, atau taruh dompet yang lebih hidden lah ya bisa dibilang. Walaupun sama kayak tadi, setelah dikasih tahu di video ini sebenarnya jadi nggak hidden banget ya, semua orang yang nonton tahu. Dan oh iya sebenarnya ini bukan kompartemen terakhir juga ya, karena di sini masih ada tempat untuk naruh laptop yang muat laptop 16 inch yang biasanya aku pakai untuk taruh iPad mini. Jadi lega banget ya. Ya tapi emang harusnya tuh buat laptop. Jadi sebenarnya iPad ya taruh di sini juga bisa. Tapi karena aku nggak ada laptop, ya itu aku pakai buat iPad aja gitu. Lalu kalau tadi belum dikasih lihat, mungkin aku bakal kasih lihat di sini kalau udah diisi kamera tuh biasanya kurang lebih kayak gimana sih. Nah kita balik ke angle biasa kita ya. Nah sejauh ini kan kita udah ngomongin kebagusannya ya. Jadi so far so good. Nah mungkin sekarang kita masuk ke kekurangannya. Ini sebenarnya kita tadi udah kelar recording, tapi ada info yang ketinggalan. Makanya maaf kalau audionya agak beda ya. Ini kita taruh shotgun mic di atas kamera kita. Aku tuh lupa bilang tadi kalau sebenarnya aku sangat nggak suka sama tipe tas kamera yang bukaannya tuh di sisi
luarnya gitu loh. Kalau kita pakai, ini kan ngadep kita nih. Biasanya ada yang ngadep sini. Walaupun kalau kita ngeliat tas yang bukaannya di sisi dalamnya, itu sebenarnya kayak salah satu giveaway ya kalau itu adalah sebuah tas kamera atau tas yang menyimpan sesuatu yang berharga. Tapi kalau di luar ya gimana pun sebenarnya kan lebih nggak safe ya. Tapi untungnya yang ini tuh aku nggak terlalu masalah karena kalau kita lihat di tasnya tuh sebenarnya di sisi-sisi sampingnya kelihatan ada tempat untuk naruh ini. Yang aku lupa namanya apa. Shredding? Bukan dong, ini shreddingnya. Ini apa ya? Ya udahlah, bakal ketemu lubang kayak gini yang bisa kita taruh untuk taruh si barang yang kita nggak tahu namanya ini dari tadi kita selipin dan dia jadi nggak bisa ditarik. Jadi benar-benar harus agak dengan teliti ditarik. Nah, baru gue buka. Dan dia tuh ada di setiap tempat ini loh. Ini side access juga ada. Di tempat yang penting-penting dia akan ada kait itu. Aku nggak tahu nih namanya apa, tapi si safety pinnya inilah. Jadi bisa dibilang spot-spot yang penting itu cukup aman lah selama kita memakai tas ini. Pertama-tama mungkin dari harganya. Tas ini tuh harganya $126. Yang kalau dirupiahin itu sekitar 2,1 jutaan ya. Tapi kan ini nggak masuk ke sini, jadi kita harus pesan dari luar dan setelah ditambah biaya ABCD harganya jadi sekitar 4,2 jutaan kalau nggak salah aku bayar. Atau lebih sedikit lah, ya itu lumayan banget ya, jadi 2 kali lipat gitu kan. Jadi mungkin harusnya aku anggap ini tas yang harganya 2 juta. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus hitung ini 4 juta ya kalau dari posisi kita. Jadi dengan harga segitu, untuk orang yang pengen tas kamera tuh yang best bang for your buck banget gitu, ini fix nggak bakal jadi opsi yang paling oke. Karena bakal banyak kamera yang lebih rugged dan heavy duty di harga segitu. Dan dengan ukuran yang lebih gede juga biasanya. Tas ini tuh ukurannya 18 liter. Yes, nggak terlalu gede. Tapi ini pas banget untuk kebutuhanku sekarang. Dan kayaknya kalau untuk content creator ini sangat-sangat lebih dari cukup ya. Makanya benar-benar aku pakai kemana-mana gitu. Kalau dulu tuh pas perlu bawa barang banyak, aku biasa bawa tas Peter McKinnon yang aku pernah bikin reviewnya juga, yang pas dibawa tuh jadi kayak kura-kura ninja gitu loh. Dan sebenarnya bukan spesifik tas itu doang, aku selalu berasa kalau kita lagi bawa backpack gede rasanya jadi kayak kura-kura ninja gitu loh, bawa tempurung gede kemana-mana gitu kan. Jadi tas ini tuh tadinya sebenarnya bukan buat ngegantiin tas itu, tapi buat ku pakai pas lagi ngonten aja kan, barang bawaannya nggak terlalu banyak gitu ya. Dan tujuan aku ngambil tas ini sebenarnya emang bukan buat gantiin tas itu, karena mereka size-nya aja beda banget. Yang itu tuh size-nya 35 extendable tuh 45 liter, ini 18 liter, separohnya bahkan kalau itu lagi di posisi di expand gitu jadi 45 liter, hampir 2,5 kali lipat ya kan. Jadi menurutku ini nggak bisa disamain. Cuman tas yang tadinya aku beli untuk kebutuhan kontenku aja ternyata lebih sering ku pakai daripada dugaan. Karena biasanya pas aku lagi nge-shoot untuk project-projectku, aku kan taruh kameraku yang udah di-rig di cooler box ini. Ya enggak dong, itu tas Askam. Jadi akhirnya tas ini ku bawa, tapi isinya tuh cuman lensa ganti, wireless mic, baterai, kabel-kabel cadangan, ya perintilan-perintilan kecil yang mungkin kita butuhin lah. Makanya tanpa direncanakan, akhirnya tas ini tuh bener-bener jadi tas go-to-ku gitu loh. Dan kalau pertanyaannya, apakah tas ini worth it? Jawaban dariku jelas iya. Karena aku pribadi suka tas ini, mulai dari bentuknya, kayak model dan warnanya gitu, sampai size, jadi apa aja yang bisa kita bawa pakai tas ini, kayak pas aja gitu loh menurutku. Yang minus menurutku cuman harganya sih. Seperti yang aku bilang tadi, tas ini pasti nggak cocok buat orang yang mementingkan pokoknya dengan harga segini dia pengen dapet tas yang segede-gedenya, yang se-heavy duty mungkin, yang paling protektif lah untuk gear-gear yang lagi di bawahnya. Dan ya aku sangat mengerti itu. Mungkin kebutuhan setiap orang kan beda-beda, makanya sesuaikan aja lah dengan kebutuhan juga. Cuman kalau aku yang ditanya nih, best everyday backpack buatku sekarang apa? Ya aku akan dengan mantap jawab tas ini. Ya, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!